menunggu Presiden atasi minyak goreng. Ketika menteri tidak kunjung berhasil mengurai benang kusut minyak goreng, Presiden pasti turun tangan. Hampir 6 bulan terakhir minyak goreng bermasalah. Mulai dari persoalan harga yang naik melambung hingga pasokan langka di pasaran. Perintah Presiden Joko Widodo pada 3 Januari 2022 sangat tegas. Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat, kata Presiden. Berbagai kebijakan sudah diambil kementerian teknis, tapi minyak goreng tetap saja bermasalah. Karena itulah, Presiden Jokowi segera memutuskan langkah-langkah yang hendak diambil pemerintah dalam waktu dekat. Kepastian Presiden turun tangan mengatasi persoalan minyak goreng telah disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Minggu 13 Maret lalu. Kepala negara segera mengadakan rapat bersama jajarannya untuk memutuskan persoalan terkait minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng sesungguhnya telah terjadi sejak November 2021. Harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp24.000 per liter. Di akhir Januari 2022, pemerintah pun mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng. Ternyata pasokannya menjadi langka. Sebuah ironi di negara nomor 1 penghasil minyak sawit mentah atau CPO dunia. Rakyat pun harus antri, berdesakan, dan menunggu selama berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi atau HET pemerintah Rp14.000 per liter. Fenomena antre dalam seminggu terakhir umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan telah memakan korban jiwa. Seorang ibu dengan riwayat asma meninggal dunia pada Sabtu 12 Maret lalu saat antri minyak goreng di Berau, Kalimantan Timur. Perlu berapa korban jiwa lagi agar para pejabat bisa tangkas dan tanggap untuk menyudahi persoalan ini? Menteri Perdagangan M. Lutfi harusnya mencari cara terbaik membuat terobosan. Ketika kebijakannya majal, mestinya dicarikan jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak perlu waktu berbulan-bulan untuk membereskan hal ini. Pejabat jangan hanya bisa berkata heran dan mengkambing hitamkan rakyatnya. Ambil langkah jika produksinya minim, dorong produsen. Begitu juga jika distribusinya tersendat, hilangkan hambatannya. Banyak pihak menyoroti bahwa biang persoalan ini karena CPO dari Indonesia lari ke luar negeri akibat melambungnya harga di pasar global. Kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO sebesar 20% dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi minyak sawit tahun lalu mencapai 15,4 juta menurut Indeks Mundi. Bahkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyebut angka 18,4 juta ton. Sedangkan produksi CPO hanya 46,88 juta ton. Artinya, pasokan dari kewajiban DMO 20% hanya 9,2 juta ton, jauh di bawah konsumsi nasional. Ketika harga CPO di pasar global jauh lebih menguntungkan, maka kebutuhan dalam negeri menjadi terbengkalai. Para produsen CPO lebih memilih menjualnya ke pasar global dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itulah, langkah untuk menaikkan DMO menjadi 30% menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika pada 2022 ini produksi total CPO nasional ditargetkan sebesar 54, juta ton, maka 16,4 juta ton minyak sawit wajib dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Tetapi dampak penaikan DMO mungkin tidak bisa langsung instan membenahi pasokan minyak goreng di masyarakat saat ini. Perlu ada langkah jangka pendek untuk menyudahi sengkarut tata niaga minyak goreng untuk rakyat saat ini juga. Misalnya, membereskan penyebab kelangkaan minyak goreng yang diakibatkan masalah distribusi. Selain itu, juga akibat adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri. Masyarakat menunggu langkah yang segera diambil Presiden Jokowi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau mendengarkan dulu suara masyarakat juga terkait dengan minyak goreng ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak, Presiden sudah turun tangan ini mengatasi minyak goreng. Pak Edward yakin minyak goreng akan langsung aman, pasokan dan harganya, atau seperti apa Pak Edward? Saya ingin ingatkan dulu, saya mengingat pepatah tua waktu saya sekolah rakyat dulu. Tikus mati kelaparan di lumbung padi, inilah yang terjadi di Indonesia. Sebagai sumber penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tapi kesulitan dalam minyak goreng. Ini ada apa? Yeah. Saya kebetulan buka warung manisan, kecil-kecilan. Dulu selalu dapat dapat alokasi dari distributor untuk pemasaran. Sekian dus. Tapi sekarang sudah berapa minggu ini saya nggak dapat. Saya jelaskan Bung Hilman. Sebenarnya ini ada miss kebijakan. Dulu naik 18.000, rakyat protes. Ini minyak mahal. Terus begitu pemerintah putuskan subsidi, minyaknya hilang. Sekarang rakyat harus beli dengan 25.000, 30.000. Bayangin, cobalah dibebaskan aja, lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang banyak pejabat, saya bingung, rakyat mau beli 1 kilo harus antri berjam-jam. Yeah. Tetapi banyak pejabat yang karena ingin membantu masyarakat bisa membeli 16.000 ton. Ini kan aneh jadinya. Dia dapatnya dari mana gitu loh. Saya bilang, saya sebut aja AHY itu siapa? Ibas itu belinya dari mana 16.000 ton? Rakyat antri. Sudah itu pejabat-pejabat di daerah nggak usah lah harus operasi pasar. Saya bilang, saya ini toko manisan. Berikan ke toko manisan, bikin spanduk. Di sini jual minyak berapa? 14.000, 12,5. Asal kami diberi untung, kami akan jual dengan harga itu. Tapi enggak, pemerintah mau pejabat-pejabat ingin cari nama operasi pasar di lapangan. Ada yang pingsan, ada yang meninggal akhirnya kan ceritanya. Nah ini coba kasihkan di setiap kampung itu ada toko manisan, kasihkan. Bikin spanduk besar-besar. Harga minyak goreng 14.000 perak. Sudah orang beli di sana. Setiap kampung dikasihkan merata. Saya yakin minyak ini sudah itu tolong kebijakan sesuai dengan apa yang dikatakan. Bahwa kepentingan dalam negeri. Sekarang Menteri Perdagangan segera stop itu ekspor. Utamakan dulu dalam negeri. Rasa nasionalisme para eksportir, para pengusaha ini diminta supaya mereka memikirkan bangsa ini lebih dulu daripada mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug, Bengkulu. Di belakang Pak Edward ada pemirsa Metro TV berikut di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Ya, kalau menurut kacamata kita, masyarakat, itu kan kelihatan sekali bahwa langkanya minyak goreng itu karena para produsen minyak mentah itu lebih senang menjual CPO itu ke luar negeri daripada memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi sebetulnya tugas pemerintah itu mudah dalam tanda kutip, harus membuat para produsen minyak mentah ini memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yeah. Bagaimana caranya kan? Begitu. Itu tugas pemerintah. Nah, andai mau membantu dengan subsidi, nah belilah itu minyak mentah itu dan jual ke produsen minyak goreng di negara kita ini dengan subsidi. Sehingga tidak terjadi ekses kejahatan yang lain. Itu kan hanya eksesnya menimbul, mencampuri sampai dengan ada yang meninggal karena ngantri. Dan Bung Leo, saya ingin mengingatkan, jangan sampai nasib minyak kelapa sawit ini sama dengan nasib gula pasir, gula dari tebu rakyat yang sekarang kita lihat kemana arahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Kalau melihat para pemirsa ini Bang, ini kan berarti masalahnya ada dan
Sebetulnya sudah banyak usulan-usulan untuk memperbaiki masalah ini dan saya percaya juga Menteri Perdagangan sudah dapat itu mestinya masukan-masukan itu. Tapi apakah memang ini, kondisi ini, minyak goreng jadi mahal dan barangnya jadi banyak yang hilang dari pasar, benar-benar di luar kendali pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan, Bang? Ya, betulnya kan gini, Bung Leo. Tadi kan dari awal kita bilang, kebutuhan minyak goreng itu kan bukan musiman. Ya. Sepanjang masa. Sepanjang tahun selalu Sepanjang tahun, dibeli, sepanjang tiap hari. dipakai orang. 365 hari per tahun. Ya. Itu akan dibutuhkan. Jadi sebetulnya inilah dasarnya sebenarnya pemerintah membuat perencanaan, mengantisipasi. Ya. Pemerintah juga sudah harus memikirkan ketika harga CPO dunia naik, Ya. kemungkinan besar kan pengusaha kan berpaling ke Keluar. ekspor kan. Lebih menguntungkan menjual keluar. Nah, Ya. disinilah sebetulnya peran pemerintah merencanakan, langsung diingatkan. Dan sebetulnya kan tanda-tanda kenaikan CPO ini di internasional Iya. itu bukan Tiba-tiba. dadakan. Iya. Itu sudah berproses. Bertahap ya. Bertahap itu. Disinilah pemerintah, hati-hati kita. Menteri Perdagangan mestinya langsung konsolidasi Iya. bersama-sama dengan kementerian yang terkait. Betul. Kita harus antisipasi, ini akan begini, pengusaha akan begini. Aturannya kita harus buat. Iya. Katakan misalnya DMO. Untuk sementara, karena DMO itu kan tidak boleh sepanjang masa. Betul. Karena kalau DMO kita buat sepanjang masa, dia akan memantik harga akan naik juga di internasional kan. Karena pasokan keluar berkurang. Iya. Nah, iya. jadi DMO itu juga tidak boleh sepanjang masa. Yang rutin 20% itu boleh. Iya. Tapi ketika kita menaikkan 30, 50, 100, itu nggak boleh berlama-lama. Mengganggu pasar yang Mengganggu begitu pasar rupa itu. ya. Nah, di Iya. sini ada sebetulnya Iya. perencanaan mereka. Jadi Iya. apa yang dikatakan oleh pemirsa pagi ini, kan rakyat kan bertanya, Iya. Indonesia ini adalah penghasil ekspor CPO terbesar di dunia. Iya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Edward tadi, tadi kalau Pak Edward bilang tikus, saya mengatakan peribahasa mengatakan seperti anak ayam kelaparan di lumbung padi. Iya. Jadi kita ini Iya. CPO-nya Banyak banyak, tapi rakyat nggak dapat minyak nggak goreng. kebagian minyak goreng, bahkan antri, ada yang mati. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah Menteri Perdagangan dan kementerian yang terkait tidak menganggap antrian ini memalukan, Iya. tidak menganggap antrian ini akan menyiksa rakyat? Hanya untuk 1 liter dia harus antri 1 hari, Iya. dan belum tentu dapat, Iya. dan mati lagi. Ini menurut saya, Iya. ini sebetulnya kalau kita pelajari di negara-negara maju, Iya. katakanlah Jepang, Iya. kalau ada mati, biasanya menterinya langsung lempar handuk itu. Mundur. Maaf, saya ternyata tidak cakap lagi sebagai menteri. Bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab. Iya. Nah, tapi kalau di sini yang terjadi adalah mencari alasan. Iya. Ini naik karena begini, bagaimana begini. Loh, Oke. rakyat tidak butuh alasan itu. Rakyat butuh minyak goreng, Tersedia. bukan alasan kenapa naik. Presiden sudah mengatakan akan mengatasi minyak goreng dan kita sudah lihat gerakan-gerakannya mengecek secara langsung. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika Presiden turun tangan benar-benar minyak goreng akan tersedia dengan harga yang terjangkau. Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, Presiden sudah turun tangan. Berarti apakah itu artinya minyak goreng akan tersedia dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau, Bang? Pertanyaannya sebetulnya, ini maaf ya, kita juga mohon maaf juga kepada Pak Presiden ini kan. Kalau nanti Presiden turun tangan, Ya. tetapi minyak goreng tetap langka, Oh, apa yang terjadi gitu? tetap langka.
minyak goreng tetap langka. Ini kan tidak mudah kan. Iya. Ini kan kalau memang bisa, kenapa harus presiden kan gitu kan? Kan tinggal sebetulnya kan tinggal apa kuncinya kan gitu kan? Iya. Bagaimana menanganinya kan gitu kan? Iya. Ini sebetulnya kan kalau diantara menteri terkait kerjasama, Iya. fokusnya adalah bagaimana tetap harga yang ditentukan 14.000 per liter dan barangnya ada kan gitu kan. Iya. Dan ini tidak hanya minyak goreng loh, nanti gula pasir, nanti daging lagi, Iya. kita kan nggak tahu ini kan. Iya. Nah, oleh karena itu menurut saya kembali lagi tuh ya, kementerian terkait dalam hal ini terutama lokomotifnya kan Menteri Perdagangan, Iya. harus benar-benar mencari tahu apa persoalannya. Kan pemerintah kan punya power, Iya. Kuasa. Iya. Nah, ada masanya kuasa itu harus digunakan. Digunakan karena apa? Tadi Presiden kan bilang Iya. kebutuhan rakyat hal yang paling utama. Iya. Nah, untuk yang mewujudkan hal yang utama ini, mengedepankan kepentingan rakyat ini, maka apapun harus dilakukan. Betul. Kenapa misalnya kalau distribusinya macet, potong Rantai distribusi. rantai distribusinya. Iya. Kalau ada pengusahanya lebih mementingkan ekspor, ya potong. Karena izinnya semua kan di pemerintah. Izinnya di pemerintah. Nah, Iya. yang sebetulnya yang pertanyaan kita, benar-benar nggak mereka mengawasi? Ini kan soal pengawasan kan. Iya. Ini kan ada apa? Iya. Polri akan memberikan tim khusus. Nah, tim khusus itu tidak perlu harus seperti begini. Betul. Tim khusus itu bekerja 24 jam sepanjang masa. Sepanjang masa Iya. kepolisian dan aparat pemerintah harus bekerja mengantisipasi. Iya. Itulah pentingnya ada BIN, kan gitu kan? Ada KBRI. Iya. Semua ini kan menjadi mata dan telinga negara Iya. untuk ingin tahu apa yang terjadi di dunia sana. Ada beberapa orang yang mengatakan ini juga Bang, pengusaha kan harusnya bisa diajak bicara ya ketika misalnya mereka lebih mencari untung seperti yang Bang Elman tadi katakan karena harga jual di luar lebih mahal daripada di Indonesia kan bisa diajak bicara untuk juga membantu rakyat. Nah ini sudah dilakukan atau belum ya Bang ya? Begini Bung Leo, pengusaha itu kan juga kan manusia biasa. Iya. Punya rasa, punya empati juga. Kan begitu. Iya. Nah, tinggal lagi kan bagaimana pemerintah, katakanlah Menteri Perdagangan. Kalau Menteri Perdagangan sering-sering misalnya katakanlah minum kopi bersama dengan para pengusaha ini. Supaya tahu apa yang terjadi, masalahnya. Kan bisa dikomunikasikan. Iya. Bung, ini nanti kan ini akan naik nih. Saya tahu kalau prinsip perdagangan kan Iya. kalau ada untung kan geser ke sana kan. Akan kejar ke Tapi situ. saya ajak kita pikirkan rakyat kita. Iya. Jangan sampai rakyat ini seperti peribahasa mengatakan anak ayam kelaparan di lumbung padi. Iya. Rakyat tidak bisa menikmati minyak goreng padahal kita penghasil CPO terbesar di dunia gitu Iya, kan. iya. Nah, ini harus dikomunikasikan. Jadi berkomunikasi dengan apakah pelaku pasar, Iya. apakah dengan pengusaha-pengusaha besar, itu tidak hanya karena dalam keadaan ketika Iya. lagi panik. Jangan hanya pas sedang butuh begitu ya Bang. Nah, pada saat hari biasa, kopi bersama, Iya, undang, iya. mungkin menterinya juga mendatangi, karena Iya. mereka juga orang yang pengen juga disentuh. Iya. Jadi kita juga jangan serta-merta mengatakan pengusaha ini memang hanya cari untung, enggak juga. Oke. Tapi kalau ada pengusaha yang memang tidak Iya. memikir rakyat, Iya. ya potong. Bang, ini waktu kan tidak terlalu banyak ya, bukan kemewahan untuk kita, untuk pemerintah, untuk memastikan supaya minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau. Tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan yang biasanya secara tradisi harga-harga naik, Bang. Apakah bisa Presiden, pemerintah, Menteri Perdagangan memastikan kondisi ini menjadi lebih baik untuk rakyat bisa dapat minyak goreng? Pertanyaan itu tidak boleh seperti itu, Leo. Negara harus bisa. Negara harus bisa. Pemerintah
harus bisa segera menyediakan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Loh, karena Baik. barang itu ada, Leo. Iya. Ada di negeri kita. Iya. Kecuali kita mengandalkan impor. Iya, yang tidak bisa tumbuh di Indonesia. Kalau ini ada. Baik. Kita selama ini kan mengatakan kedelai nggak bisa karena Iya. nah itu oke. Iya. Tapi sekarang CPO alasannya apa, Leo? Jadi tidak ada alasan pemerintah nggak bisa. Iya. Bisa, mau nggak? Ya, itu dia pertanyaan bagus ya, mau atau tidak. Kita harap supaya kemudian Presiden benar-benar, pemerintah bisa benar-benar memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau ya. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, dampak penaikan DMO mungkin tidak instan membenahi pasokan minyak goreng di masyarakat saat ini. Perlu ada langkah jangka pendek demi menyudahi kesengkarutan tata niaga minyak goreng untuk rakyat saat ini juga. Masyarakat menunggu langkah yang segera diambil Presiden Joko Widodo dan pemerintah. Dan kalau boleh menyarankan, jangan sampai kita panik buying. Karena kalau kita tidak butuh, tidak usah juga beli minyak goreng itu saat ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV